warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa ya? Bahagia? Bahagia. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, Sekar bisa dipimpin doa. Di rumah duduk siap gerak berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Bu Rifa mau tanya, untuk hari ini siapa yang tidak berangkat? Oke, berangkat semuanya ya? Oke, berangkat semuanya. Ya, bisa berdiri. Dicek kerapian temannya. Sudah rapi atau belum? Tengok kanan kirinya. Ya, sudah rapi? Sudah ya? Oke, bisa duduk kembali. Nah, itu artinya kalian sudah siap untuk apa? Iya, untuk belajar. Selanjutnya, ballpoint dan juga buku bisa dikeluarkan. Oke, sudah ya? Semuanya bawa apa ya? Ya, bawa. Oke, selanjutnya untuk mengawali kegiatan kita melakukan pembiasan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul alim. Ya. Nah, setelah kita melakukan pembiasaan dengan membaca Quran surat Al-Fil, nah Bu Rifa ada motivasi untuk hari ini. Bisa dibaca bareng-bareng? Apa motivasi kita hari ini? Gibah menghancurkan sementara tabayun menyatukan. Sebelum berbicara tentang orang lain, pastikan kita telah memahami situasi dengan bijaksana dan benar melalui tabayun. Ya. Jadi dari motivasi hari ini, dari quotes yang Bu Rifa tampilkan di layar, ini mengajarkan kita bahwasannya gibah itu menghancurkan, ya. Dan sementara tabayun itu menyatukan. Bagaimana kok gibah bisa menghancurkan? Karena gibah itu membicarakan apa? Keburukan orang lain. Yang membicarakan keburukan orang lain. Yang kita bicarakan kadangkala bisa jadi dimungkinkan kalau mendengar juga akan ya sakit hati, makanya itu juga akan merusak hubungan pertemanan kalian. Makanya di sini dijelaskan gibah itu menghancurkan, sementara tabayun itu menyatukan. Bagaimana tidak ketika kita mendapatkan sebuah informasi, kita tidak langsung menyebarkannya, kayak gitu ya. Sebelum berbicara tentang orang lain, pastikan kita telah memahami situasi dengan bijaksana dan benar melalui tabayun. Temanku yang ganteng, yang ganteng, dan juga cantik. Hari ini semangat terus ya. Nah, apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Sebelumnya kita mempelajari pengertian apa? Gibah dan tabayun. Bagaimana gibah dan tabayun bisa menumbuhkan hubungan sosial. Nah, siapa yang tahu pengertian gibah? Ada yang tahu? Gibah adalah membicarakan keburukan orang lain. Ya, gibah itu membicarakan keburukan orang lain. Kalau tabayun apa? Mencari kebenaran terlebih dahulu. Ya, mencari kebenaran terlebih dahulu. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kalau sebelumnya kita mempelajari pengertian dari gibah dan juga tabayun,
kita hari ini mempelajari mengenai cara menghindari ghibah dan cara melaksanakan tabayun untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Ya, maka demikian ada beberapa tujuan nanti yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, memahami cara menjauhi ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun. Yang kedua, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam membuat video kampanye yang mengedukasi masyarakat tentang ghibah dan tabayun. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kreativitas peserta didik dalam menyampaikan pesan moral melalui media visual dan digital. Sudah bahas semuanya ya? Oke. Nah, selanjutnya Bu Rifa ada pertanyaan pemasuk buat kalian. Pernahkah kalian menyebarkan informasi yang ternyata salah? Apa akibatnya? Siapa yang mau jawab? Oke, Sylvia. Saya pernah mengalami hal itu. Suatu ketika saya mendengar rumor tentang teman saya yang tanpa mengecek dulu kebenarannya. Saya ikut menyebarkannya. Ternyata informasi itu tidak benar dan teman saya merasa sakit. Pernahkah kalian membicarakan orang lain? Apa yang kalian rasakan? Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, Bu Meira. Sebenarnya saya pernah melakukannya. Kadang-kadang saat sedang ngobrol dengan teman, saya tanpa sengaja membicarakan teman lain atau orang lain. Awalnya saya tidak merasa ada yang salah, tapi setelah saya pikir-pikir, saya merasa tidak nyaman. Saya sadar bahwa membicarakan orang lain, apalagi dengan cara yang buruk, bisa menyakiti perasaan mereka. Saya juga tahu bahwa dalam Islam membicarakan orang lain dengan niat yang tidak baik disebut ghibah dan itu adalah dilarang. Rasanya tidak enak jika kita tahu orang lain merasa diganggu atau terluka dengan pembicaraan kita. Oke, jadi Bu Meira juga pernah melakukan ya, kadang-kadang membicarakan orang lain, terus nggak sadar bahwasannya ternyata itu juga menyakiti, ya nggak? Gitu. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita menggunakan model pembelajaran PDBL atau Project Based Learning. Nah, di mana langkah kerja model ini itu ada 6 langkah ya anak-anak. Langkah pertama dimulai dengan pertanyaan yang esensial. Yang kedua, perencanaan aturan pengerjaan proyek. Yang ketiga, membuat jadwal aktivitas. Terus Bu Rifa memonitor perkembangan kalian. Selanjutnya penilaian hasil kerja. Nanti kita presentasikan, kalian tampilkan hasil karya kalian. Yang terakhir adalah evaluasi pengalaman belajar. Sebelum kita lanjutkan, Bu Rifa ada sebuah video yang menarik. Bisa kita lihat bersama ya. Siapa pula ni? Waalaikumsalam. Penuh! Cepat! Cepat! Kenapa? Masuk! Bahaya! Dari video yang sudah kalian lihat tadi, apa yang bisa kalian pelajari? Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, Adit. Bagaimana, Adit? Dari video yang sudah saya lihat, saya belajar bahwa sebelum kita menyebarkan informasi, kita harus memastikan dulu kebenarannya. Oke, jadi sebelum menyebarkan informasi, kata Adit, kita harus mengetahui kebenarannya. Selanjutnya, siapa yang akan menyampaikan pendapatnya? Dalam video tersebut dijelaskan bahwa kita harus memastikan bahwa kebenaran informasi yang kita dengar dengan cara tabayun, yaitu mencari tahu langsung atau memeriksa sumber informasi tersebut. Jangan marah kalau disebutkan keburukan adalah orang. Kita saja. Dan nggak ada kerjaan kalau orang lain nyari keburukan kita karena selalu akan ditemukan. Dari Ustaz Alidian ini, siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, Alifa. Dari video tersebut saya jadi lebih mengerti pentingnya melakukan tabayun atau klarifikasi. Sebelum kita menyebarkan informasi atau membicarakan seseorang, kita harus memastikan dulu apakah itu benar atau tidak, agar tidak terjerumus ke dalam ghibah dan fitnah. Dengan begitu, kita bisa menjaga kehormatan orang lain dan juga diri kita sendiri. Ya, betul sekali. Selanjutnya, kita akan memulai kegiatan kita hari ini. Kita akan menerapkan
menerapkan model apa tadi? PJBL. Step pertama kita mulai dengan pertanyaan yang esensial. Ini Bu Rifa juga akan bertanya dengan kalian, ya. Nabi SAW telah membahas bahaya ghibah karena banyak hal yang terjadi di internet saat ini sebenarnya adalah ghibah. Dari video tersebut, Bu Rifa ada pertanyaan. Nah, mengapa penting untuk menghindari ghibah di media sosial dan bagaimana cara melakukannya? Ya, siapa yang menyampaikan pendapatnya? Ya, Sekar. Informasi negatif tentang seseorang tetapi tidak tahu kebenarannya, sebaiknya kita melakukan tahlil dengan mencari tahu lebih lanjut dan memastikan kebenaran informasi tersebut. Bertanya langsung kepada orang yang bersangkutan atau orang lain yang terpercaya yang bisa memberikan klarifikasi. Menunda, menyebarkan atau mempercayai informasi tersebut hingga kita mendapatkan informasi yang jelas dan akurat. Oke, untuk selanjutnya Bu Rifa juga ada video. Lu kalau nggak bisa jadi ketua, mending mundur aja. Gak becus. Setuju nih gue sama si Fadlan. Kok jadi disuruh mundur? Dia kan pintar. Ya, dari video yang sudah kalian lihat ini, Bu Rifa juga ada pertanyaan buat kalian. Apa yang seharusnya kalian lakukan jika mendengar informasi negatif tentang seseorang? Tadi informasinya negatif tidak? Negatif ya, suruh mundur jadi ketua. Ada yang bilang gak becus kayak gitu kan? Nah, tetapi kita tidak tahu apakah informasi tersebut benar. Apa yang seharusnya kalian lakukan? Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, Mira ya? Mira. Oh iya, Mira. Menghindari ghibah di media sosial sangat penting karena informasi yang tersebar di media sosial dapat dengan cepat menjangkau banyak orang dan memiliki dampak besar terhadap reputasi seseorang. Cara melakukannya adalah tidak membagikan informasi pribadi orang lain tanpa izin, menghindari berbicara negatif tentang orang lain di platform media sosial, memastikan bahwa informasi yang dibagikan telah diverifikasi kebenarannya sebelum dipublikasikan. Siapa yang sependapat? Oke semuanya ya. Jadi kalau kita mendapati sebuah informasi, tadi kan ada seseorang yang ngevideo percakapan, ya ternyata mereka lagi menceritakan masa lalunya kayak gitu. Mereka memperagakan dan tiba-tiba dia ngevideo, terus disebarluaskan video tersebut. Seharusnya kita harus apa? Melakukan apa? Tabayun. Betul sekali. Kita nanti seperti yang Bu Rifa tadi sampaikan, kita akan membuat sebuah video yang mengedukasi tentang cara menghindari ghibah dan cara melaksanakan tabayun. Untuk step selanjutnya itu adalah perencanaan aturan pengerjaan proyek. Jadi kita merencanakan. Nah, untuk kelompok 1 nanti kalian membuat video animasi bergambar cara menghindari ghibah. Untuk kelompok 2 kalian membuat sebuah video di mana di dalam video itu ada audionya, ya, ada suaranya, gitu ya. Nah, untuk kelompok ketiga kalian membuat video dengan tag langsung. Jadi kalian langsung ngomong di depan kamera bagaimana cara menghindari ghibah. Berarti ketiga kelompok tadi sudah paham? Sudah ya, sebelumnya sudah Bu Rifa bagi kelompoknya ya. Oke, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, Bu Rifa akan menyampaikan aturan kerjanya. Di sini Bu Rifa juga akan berikan LKPD, ya. Ini LKPD kelompok 1, ini LKPD kelompok 2, dan ini LKPD kelompok 3. Nah, di dalam pengerjaan proyek ini kalian yang pertama melakukan pembagian peran. Jadi ada yang membuat konsepnya, terus ada yang editingnya, terus ada yang bertugas nge-shoot ataupun nge-video. Jadi dibagi sehingga semuanya mendapatkan peran masing-masing, tidak ada yang nganggur. Nah, kalian menentukan batas waktunya dan kalian menentukan sumber informasi yang dapat kalian gunakan. Nah, kalian bisa mencari sumber informasi melalui internet selain buku paket dan juga LKS.
ada 5 aspek. Untuk aspek yang pertama yang Bu Rifa nilai itu ada konten dan kejelasan pesan, kreativitas dan inovasi, kualitas dari gambar dan juga suaranya, dan yang terakhir ada kerjasama tim dan durasi video. Durasi video paling sedikit 1 menit dan paling lama 3 menit. Begitu ya. Step yang ketiga, silahkan kalian membuat sebuah jadwal aktivitas proyek kalian. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Bisa cari tempat ternyamannya, ya. Bisa bergabung dengan kelompoknya dan mengerjakan itu. Sudah dibuat semuanya ya? Sudah. Oke, kita buat karya kalian di perpustakaan ya. Jadi kita sekarang ke perpustakaan semuanya. Dibawa alat-alatnya. Oke, bagaimana diskusinya? Seru? Sudah dapat bahan-bahan yang akan kalian buat untuk video? Sudah. Nah, berhubung waktunya sudah habis, kita lanjut pertemuan selanjutnya. Jadi di pertemuan selanjutnya nanti kita akan masuk ke tahap 5, penilaian hasil kerja. Jadi karya kalian nanti akan kalian presentasikan. Begitu ya. Jadi kalian masih ada waktu di rumah untuk mengedit video kalian. Dibuat dengan maksimal ya. Oke, ada yang ingin tanyakan? Gak ada? Gak ada? Semua sudah jelas? Sudah jelas? Oke, terima kasih. Nah, karena semuanya sudah jelas dan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, semoga hari ini ada pembelajaran yang bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita harus menghindari ghibah dan selalu melaksanakan tabayun. Untuk apa? Untuk menjaga hubungan antar teman, saudara, ataupun yang lainnya. Nah, Bu Rifa tunggu hasil karyanya. Kita cukupkan hari ini, tapi sebelumnya tepuk tangan buat kalian karena kalian hebat. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, bisa dipimpin doa terlebih dahulu sekarang. Tempat duduk, siap-siap, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Bu Rifa akhiri, hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana ngabarin hari ini? Baik ya? Baik. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Saya pimpin doa dulu Sekar. Ya. Tempat duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya. Untuk minggu sebelumnya kita sudah merencanakan proyek ya, dan kalian sudah membuat sebuah karya yang akan kalian tampilkan hari ini. Sudah siap karyanya? Sudah ya? Nah, sebelumnya Bu Liva mau tanya sama kalian, hari ini yang nggak berangkat siapa? Arfa sama Alifa ya? Ya, Alifa ya? Dan kita menuju ke step yang kelima, yaitu penilaian hasil kerja peserta didik. Jadi nanti Bu Rifa akan menilai hasil karya kalian. Dan nanti silahkan kalian memberikan tanggapan kepada teman kalian ya. Ada yang tanya kan? Tidak ada? Oke, tidak ada. Nah, selanjutnya saatnya kita menyaksikan hasil kerja teman kalian. Siapa yang sudah siap mau mempresentasikan hasil karyanya? Kelompok 1, 2, atau 3? Oke, beri cap cip cup deh. Cap cip cup, kembang kuncup. Mau yang mana? Yang beri cup. Oh, kelompok 1. Ya, kelompok 1 terlebih dahulu. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, bisa ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Oliana Najwa dari kelas 7B. Perkenalkan, nama saya Sylvia Oliana Kartini dari kelas 7B. Perkenalkan, nama saya Nadia Syama dari kelas 7B. Berikut adalah hasil animasi dari kelompok 1. Oke, kita lihat bersama ya. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, silakan kalian memberikan komentar ataupun tanggapan kepada teman kalian. Bagus, tapi belum suaranya. Oke, selain Andin, siapa yang ingin memberikan tanggapan? Oke, Sekat. Bagus, menarik juga, tapi mungkin kalau ditambah mukanya nanti mungkin lebih bagus. Adit sama Sekar sudah memberikan tanggapan. Jadi animasi yang dibikin oleh kelompok 1 ini sudah keren banget ya. Ini tepuk tangan. Terima kasih atas tanggapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, siapa yang akan menampilkan karyanya? Kelompok 2 atau kelompok 3? Sud, batu gunting kertas, yuk. Yuk, yang cowok, ini Adit udah itu. Siapa yang menang? Yang menang dulu jadinya. Oh, yang kalah? Yang kalah, yuk yang kalah, kelompok 3, ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Umeresya Karimah dari 7B. Saya Nina Nurul Kasana dari kelas 7B. Saya Dina Nur Aziza dari 7B. Saya Andika Nafriansyah dari 7B. Di sini kita akan menampilkan drama yang kita buat tentang cara menghindari kita. Mohon perhatiannya. Ya, bisa ditampilkan. Kamu tahu gak sih Bismil, katanya sering bolos sekolah loh. Iya tante, masa kalian jadi bolos sekolah? Ini gosipnya, aku lupa. Emang kita mau diomongin di belakang kayak gitu? Juga sih, pasti Nina di belakang juga sedih. Oh iya, aku kayaknya paling capek di rumah. Kamu mau gak? Ya ayo. Tiga cara menghindari kita. Sama ingatkan secara halus. Bagaimana tanggapan kalian dari video yang sudah teman kalian buat? Najwa,
Videonya sudah keren dan fair. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Anggreni Sekar Puspitasari. Dan saya Rania Anggun Cipana. Dan saya Aditya Abdullah Pamungkas dari 7B. Saya akan melihatkan video dari kelompok 2 dan melihatkan hasil karya kami. Tabayun juga sikap kritis untuk memeriksa informasi lebih lanjut dan memastikan kebenarannya. Contoh-contoh melaksanakan tabayun. 1. Mengembalikan permasalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, dan orang yang pandai. 2. Mempertanyakan atau berdiskusi dengan orang yang menjadi objek dalam masalah tersebut. 3. Memusatkan perhatian dengan baik, merujuk kembali permasalahan jika ternyata benar. Teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Oke. Dira. Mungkin ditambahkan teks di videonya agar terlihat lebih jelas. Jadi teman kalian memberikan tanggapan bahwasanya alangkah lebih baiknya jika ditambahkan teks. Begitu ya? Ya, bisa dicukupkan. Dan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Ya. Tadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu sudah mempresentasikan hasil karya kalian. Ya, di tahap ke-6 ini kita akan mengevaluasi dari apa yang sudah kalian kerjakan. Ya. Nah, evaluasi yang pertama, apa yang kamu pelajari dari proyek ini? Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, Andika ya. Bagaimana? Kita mempelajari tentang cara menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Oke, kita mempelajari cara menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Selanjutnya, bagaimana proyek ini mengubah pandanganmu tentang gibah dan tabayun? Siapa yang ingin menyampaikan? Oke, Sekar. Proyek ini mengubah pandangan saya tentang gibah dan tabayun. Saya jadi lebih sadar bahwa gibah dapat merusak kehormatan orang lain dan menciptakan perpecahan. Saya juga lebih menghargai pentingnya tabayun, yaitu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, agar tidak terlibat dalam menyebarkan berita yang tidak benar. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh teman kalian Sekar. Gibah bisa saja merusak hubungan pertemanan kalian. Tadi disampaikan bahwasanya bisa memecah belah, terus merusak mata, dan juga pentingnya tabayun, yaitu meng-cross-check ataupun mencari kebenaran dari sumber informasi ataupun berita yang kita terima, gitu ya. Nah, selanjutnya Bu Diva akan sampaikan beberapa hal cara menghindari gibah. Yang perlu kita lakukan adalah yang pertama apa? Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ya, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang kedua apa? Menjadi diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci seseorang yang memuji saudaranya. Yang ketiga, Berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaiki. yang keempat, Menjaga lisan, yang kelima, berpikir positif, yang keenam, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa. Jadi cara untuk menghindari gibah itu ternyata banyak sekali. Dari berkumpul dengan orang yang saleh, menyadari diri bahwa Allah membenci seseorang yang mengunci saudaranya, karena kalau kita mengunci saudara kita sendiri diumpamakan apa? Memakan daging bangkai. Ya, memakan daging bangkai saudara kita Diri. Harus berintrospeksi diri, menjaga lisan kita, berpikir positif, dan memohon perlindungan dari Allah agar kita dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Nah, selanjutnya kan ada 3 dampak. Yang pertama apa ini? Kebebasan informasi, Yang kedua, sikap sosial yang melemah, yang selanjutnya, kelalaian dalam kewajiban agama. dan bagaimana kita mengatasi hoax? Kenapa kita harus mengatasi hoax? Karena media sosial, terus ada persebaran informasi yang dengan mudah kalian terima. Ya, salah satunya lewat media sosial. Maka demikian ada beberapa hal yang kalian dapat atasi ketika kalian menerima informasi atau berita yang tidak benar.
Yaitu yang pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif. Yang kedua, cermati alamat situs. Apa? Cermati alamat situs. Yang selanjutnya, periksa fakta, cek keaslian foto, dan juga ikut serta di dalam grup diskusi anti hoax. Post test ini silahkan kalian scan barcode yang ada di layar, gitu ya. Sudah semuanya? Sudah. Bisa dikerjakan evaluasinya, beri vakasi waktu 10 menit. Ya, udah selesai ya? Sudah. Gimana postasnya? Gampang. Gampang? Ya, kita lanjutkan. Nah, setelah kita mempelajari ataupun setelah kita belajar mengenai cara menghindari ghibah dan cara melaksanakan tabayun, kita akan melakukan refleksi. Apa pelajaran terpenting yang kalian dapatkan dari kegiatan hari ini? Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, Dina, bagaimana Dina? Pelajaran terpenting yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini adalah pentingnya tabayun sebelum mengerjakan informasi, menyebarkan informasi, dan menjaga ucapan agar tidak jatuh ke dalam ghibah. Saya menyadari bahwa berbicara tanpa memverifikasi kebenaran bisa merusak reputasi orang lain dan dapat menciptakan perpecahan. Menghormati privasi dan kehormatan orang lain serta berpikir sebelum berbicara adalah hal yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan sosial. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Dina. Jadi kita memang harus menjaga lisan kita karena lisan kita ini sangat tajam, bisa menyebabkan perpecahan, bisa merusak kehormatan orang lain, dan sangat penting untuk kita bertabayun. Untuk refleksi selanjutnya, bagaimana materi ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang akan menyampaikan pendapatnya? Oke, Raisa ya? Oh iya, Rania. Bagaimana Rania? Materi ini bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih berhati-hati dalam berbicara, terutama di media sosial. Saya akan memastikan untuk tidak ikut menyebarkan informasi negatif yang belum jelas kebenarannya, dan selalu melakukan tabayun sebelum membuat penilaian. Selain itu, saya akan lebih fokus pada hal positif dan menghindari gosip atau ghibah yang dapat merusak hubungan antar sesama. Ya, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Rania. Jadi Rania menyampaikan bahwasannya kita harus berhati-hati menyampaikan informasi di media sosial. Karena kalau kita menyebarkan informasi di media sosial itu nyebarnya sangat banyak. Seperti video yang sebelumnya Briva sampaikan, ya. Kita komennya itu komen berjamaah, ada orang lain yang ikut serta mengomen apa yang kita post. Ini itu sama halnya menggosip. Jadi bergosip itu tidak hanya kita bertatap muka saja, tapi bisa juga melalui media sosial. Nah, sehingga kesimpulan apa yang bisa kita pelajari hari ini? Tadi kita mempelajari mengenai cara menghindari ghibah dan cara melaksanakan tabayun. Bagaimana cara kita menghindari ghibah? Satu apa? Menjaga lisan, berpikir positif, meminta perlindungan kepada siapa? Allah. Menyadari dampak ghibah, begitu ya. Dan bagaimana cara mengatasi hoax? Ya betul, hati-hati dengan judul yang provokatif. Selanjutnya apa? Yang terakhir? Periksa fakta. Nah, memeriksa fakta, gitu ya. Nah, untuk rencana selanjutnya, kalian bisa menuliskan suatu langkah konkret yang dapat kamu lakukan untuk menghindari ghibah dan menerapkan tabayun. Langkah kalian untuk menghindari ghibah, untuk melaksanakan tabayun, itu silahkan kalian tulis dan ini dikerjakan di rumah. Begitu ya? Begitu. Dari rencana aksi kita ini, apakah ada yang ditanyakan? Gak ada? Sudah cukup jelas? Sudah. Oke, sudah jelas. Nggak terasa ya, sudah selesai ya. Ya.
Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, harapan Bu Rifa adalah apa yang sudah kita laksanakan dengan proyek ini bisa bermanfaat buat kalian, dan apa yang sudah kita kerjakan, kalian rencanakan, itu tidak hanya kalian rencanakan saja, tetapi kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya? Ya. Stop gibah, mari bertabayun. Nah, kalian sangat luar biasa sekali. Bu Rifa kasih apresiasi yang sangat luar biasa. Beri tepuk tangan buat kalian. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, silahkan Sekar bisa memimpin doa terlebih dahulu. Duduk, siap, doa mulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.